Pendidikan yang kita lakukan sampai hari ini, saudara-saudara, pada tahun 1899 Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan tempat pendidikan yang ketika itu sudah masuk ke dalam tahap modern. Ukuran modern ketika itu, guru mengajar atau kiai mengajar memegang buku, murid belajar memegang buku, guru menerangkan sekali skala ke papan tulis dan menulis. Kemudian sudah ada maktab atau mak'ad untuk tempat duduk. Itu dulu sudah modern. Dianggap atau dikatakan modern yang seperti itu karena ukurannya adalah pendidikan halaqah di Masjidil Haram. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan beberapa kiai itu adalah produk halaqah Masjidil Haram yang duduk ngampar. Ada seorang mudarris atau seorang murad, maka murid datang. Murad duduk di kolom-kolom masjid, murid datang menghampiri, mendengarkan apa yang dibaca oleh murad. Murad itu guru. Berdatanganlah, kitab apa yang dibaca didengarkan. Begitu berjalan panjang, sang kiai asal Indonesia ini pulang, kemudian menyontoh dari pendidikan yang didapat atau pengajian atau bacaan-bacaan kitab yang didapat dari Masjidil Haram, dibawa ke tempat desa dan kampungnya, ditingkatkan, diadakan inovasi, jadilah pendidikan modern seperti itu pada zamannya. Sebelum tahun 1899, di sebelah timur daripada Tebuireng Jombang, yang sekarang terkenal dengan Sidoarjo, di sana ada tempat yang namanya Siwalan Panji, justru lebih modern lagi.
beberapa tahun di atas atau sebelum Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai daripada Siwalan Panji ini ada hubungannya dengan Kiai Tamara yang ada di Banten, yaitu Kiai Ahmad Al-Bantani. Kiai yang ada di pesantren Siwalan Panji ini, muridnya sudah membawa buku, mencatat, gurunya menggunakan papan tulis yang lebih modern lagi. Seperti itu modern ketika itu. 1899 ke belakang lagi Siwalan Panji, baru masuk 1899 ke Jombang. Kemudian ada lagi yang berdiri setelah itu, artinya 26 atau 27 tahun kemudian berdirilah pesantren atau pondok Gontor, dulu dinamakan Raudhatul Atfal. Raudhatul Atfal didirikan oleh Kiai Ahmad Sahal dan saudara-saudara tertuanya, Raden Rahmat Santoso, abang tertuanya, kemudian Ahmad Sahal. Setelah Raudhatul Atfal ini meningkat, adik daripada beliau disekolahkan ke Sumatera Barat. Murid atau guru yang kenapaan ketika itu adalah Sultan Mahmud Yunus. Itu pengarang banyak buku. Satu diantaranya yang termasyhur adalah tafsir Al-Quran Mahmud Yunus. Kemudian Durusul Lughah Al-Arabiyyah, kemudian At-Tarbiyatu wa Ta'lim, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tempat yang disediakan ketika itu dinamakan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Maka pulanglah Ahmad Zarkasi muda, pulang ke kampung, ke Gontor, merombak pendidikan yang ada di Gontor, diadopsi apa yang didapat dari Sumatera Barat, maka didirikanlah Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, KMI Gontor Ponorogo, pada tahun 1926. Ketika itu orang masih menanggapi bukan modern lagi, lepas dari pakem. Banyak orang yang tidak menganggap karena keluar daripada pakem. Mungkin tidak seperti hari ini yang sampai mengatakan sesat dan sebagainya. Keluar dari pakem, semua tidak merespon tampilnya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Mengapa? Kalau awal didirikan baik pesantren di Siwalan Panji, kemudian Tebu Ireng, seperti tadi, Gontor ketika itu bersekolah sudah pakai pantalon. Pantalon itu celana panjang. Kalau orang kampung sana mengatakan serual atau seluar, orang Arab mengatakan sirwal, orang umum mengatakan pantalon. Kemudian kalau berbaju lengan panjang dimasukkan ke dalam pantalon dan berikat pinggang, sekali skala berdasi. Kalau bersekolah
lepas peci. Orang semua gemetar melihat keadaan. Ini Islam apa londo? Dan macam-macam. Berjalan. Pantang surut. Dibuatlah lagu himne. O pondokku, tempat naung kita, dari kecil sehingga dewasa, dan seterusnya. Saya walaupun Az-Zaitun tapi apal, apal himne Pondok Gontor Ponorogo KMI. Tiap pagi dan petang beramai-ramai sembahyang, mengabdi pada Allah Ta'ala. Oh pondokku, ibuku. Itulah filosofi mengapa Mars Az-Zaitun tidak turun. Mengapa? Naik nanjak setinggi-tingginya. Kalau Mars Az-Zaitun masih sederhana itu. Kalau Mars himne Gontor KMI, tiap pagi dan petang dan seterusnya. Oh pondokku, dulu belajar itu sulit, tapi ternyata berhenti nyanyi, jangan punya nada turun. Begitulah kata Kisah Hal waktu itu. 36 tahun kemudian ada seorang yang datang ke sana menuntut ilmu, mau masuk itu disyaratkan oleh lingkungan, kamu jangan masuk pesantren itu sebelum kamu bisa membaca Al-Quran. Maka masuklah sang bocah ini setelah tamat sekolah rakyat ke tempat pengajian Al-Quran untuk menata fasohatul qiraah saja. Kiainya ini luar biasa, bersama beberapa orang, yang lain sudah naik, yang satu ini nggak dipindah-pindah. Itu bocah agak lain. Begitu tidak dipindah-pindah, kawannya sudah berjus-jus ambil alas kaki. Alas kaki sekarang kan pakai sepatu, paling tidak Salomon. Kalau alas kaki zaman dulu namanya qob. Kalau orang Jawa bilang bakyak atau gapyak atau gamparan. Rumah sang kiai itu digedik pakai alas kaki, pecah, kacanya pecah, prak. Ditanya, ya pulang saja ya. Kiainya ketawa saja. Kiai itu laporan ke orang tuanya, anakmu mecahkan kaca rumah. Ditanyalah sang bocah itu, kenapa kamu pecahkan? Saya ngaji berbulan-bulan tidak dipindah, suruh baca katanya belum fasih. Apa kata kiai itu? Oh, kamu tidak tahu maksud Pak Yai. Supaya kamu nanti masuk ke sekolah yang kamu tuju, yang umur 36 tahun itu, sekolah itu, kamu sudah bisa baca Al-Quran. Karena di sana tidak ada duduk seperti kamu dengan Pak Kiai ini. Di sana ngaji sakarpe dewe. Habis maghrib duduk sendiri-sendiri, ada bel berbunyi, berebut keluar, masuk dapur ngantri. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Pak Yai tadi. Maka kamu tidak boleh, harus bisa membaca Quran dengan baik. Walhasil tahun 61 berangkatlah bocah ini masuk ke
Ma'had Gontor. Dan betul, di sana tidak ada duduk Pak Kiai yang ngajarin, kelas tinggi yang ngajarin juga tidak. Belajar baca sendiri-sendiri. Nah, baca saja, entah benar entah salah, baca saja gitu. Nah itu, maka Pak Yai mengatakan harus menyempurnakan dulu. Selesailah ketika itu 6 atau 7 tahun dengan berbagai catatan. Kemudian 26 berdiri Gontor, 31 ada seorang bocah bercita-cita membuat satu tempat di ujung tahun 1999 adalah ini yang namanya Ma'haduz Zaitun, Ma'had Az-Zaitun. Kalau kita membaca, kalau tadi pondokku ya, perintis pesantren kita Saudagar Gujarat India. Kalau yang itu pondokku itu Sarinande, lagu Sarinande. Kalau ini lagu hampir-hampir pohon beringin gitu kan, hampir-hampir. Nah, tapi bukan. Saya waktu merancang lagu itu bersama seorang seniman dan ahli keroncong dan gamelan, namanya pendek, cuma namanya gagah, Agus. Gus, kita karang lagu. Saya bicara, kamu catat, kamu dengungkan. Jadilah itu. Sudah, berjalan. Berapa tahun itu? 99 dikurangi 26. 73 tahun kemudian melanjutkan modern yang di sana dan ada sedikit plus. Mengapa? Di sana dulu susah mencari wajah lain jenis karena tidak disediakan. Jadi kalau ada pelajar umpamanya dari Mu'allimat Jogja itu berebut nonton, begini matanya, datang keamanan, memnu, masuk kamar lagi, buka jendela sedikit, tutup juga, ingin mendengar suaranya seperti apa suara lawan jenis itu. Berjalan segitu panjang. Di sini berjalan, bergabung bersama-sama, berjumpalah lawan jenis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Plong. Mungkin itu perbedaannya, satu di antaranya. Kemudian cara tempat tidur dan lain sebagainya diadakan inovasi sedikit. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Az-Zaitun sesungguhnya bukan baru. Ributlah ketika itu, berbagai macam ributnya. Orang kalau mempersengketakan wudhunya di mana, sholat nggak pakai wudhu. Saya ketika itu menjawabnya tidak usah susah-susah. Kalau sholat wudhu banjir masjid. Dijawab begitu, toh hamba jadi itu. Nggak pakai hadis, nggak pakai Quran. Terus sholat subuhnya adzannya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Sudah bangun. Di sini bangunnya jam 3.30. Untuk apa lagi? Dan saudara-saudara, Syekh Az-Zaitun dari sejak kenal musola atau masjid di kampungnya, sholat subuh adzannya tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Tahun 50-an itu sudah berjalan. Maka mengherankan tatkala di zaman yang sudah modern
mendengarkan sholat subuh adzan tidak pakai as-sholatu khairum minan naum, kok masih ribut? Nah, maka biarkan saja jalan, berjalan terus, kritik krotok kerutuk, sampai hari ini